Aroma tumis bawang merah dan cabai rawit yang menyengat hidung masih mengambang di udara dapur, bercampur dengan uap nasi panas yang baru saja matang dari rice cooker. Seharusnya, wangi masakan rumahan ini membawa ketenangan, sebuah tanda bahwa kewajiban domestik telah tunai dilaksanakan. Namun, bagiku sore ini, aroma itu justru terasa mencekik. Aku melirik jam dinding tua yang tergantung miring di atas lemari es. Jarum pendek menunjuk angka 5. Sementara jarum panjang bergerak malas mendekati angka 12. Bunyi detaknya, tik-tak, tik-tak, terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah eksekusi. Hari ini tanggal 1, tanggal yang bagi sebagian besar istri, adalah hari yang ditunggu dengan mata berbinar. Namun bagiku, ini adalah hari di mana dada terasa paling sesak. Hari gajian, Mas Budi. Tanganku tanpa sadar meremas ujung daster batik yang kupakai. Pikiranku melayang pada token listrik yang sudah berbunyi titit-titit sejak tadi pagi. Bagaikan alarm bahaya yang memanggil-manggil dompet kosongku. Belum lagi persediaan beras di gentong yang tinggal tersisa 2 cangkir, cukup untuk makan malam ini saja. Bulan lalu, aku terpaksa membobol tabungan pribadiku hasil dari usaha jualan hijab online yang kusembunyikan rapat-rapat untuk menutupi semua kekurangan itu. Bulan ini, aku bertekad untuk meminta hakku, hak untuk mengelola keuangan rumah tangga kami sendiri. Sari, kamu ngapain melamun di situ? Suami mau pulang bukannya siap-siap. Suara melengking itu memecahkan lamunanku seketika. Aku tersentak, menoleh ke arah ruang tengah. Di sana, duduk di kursi rotan kesayangannya bagaikan seorang ratu yang sedang mengawasi daerah kekuasaan, adalah ibu mertuaku, Bu Lastri. Beliau mengenakan daster bermotif bunga besar, dengan kipas tangan yang tak henti-hentinya dikibaskan, meski kipas angin gantung di langit-langit berputar kencang. Matanya yang tajam, yang seolah tak pernah tidur, menatapku penuh selidik. Ada kilatan antisipasi di sana yang membuat perutku mulas. Aku tahu apa yang beliau tunggu. Sama seperti aku, beliau menunggu Mas Budi, tapi dengan tujuan yang berbeda. Iya Bu, ini Sari baru selesai masak cumi asin kesukaan Mas Budi. Jawabku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap santun. Aku berjalan menuju ruang tengah, meletakkan segelas teh manis hangat di meja sisi, persiapan untuk suamiku. Halah, cumi asin saja bangga, cibir Bu Lastri tanpa menatapku. Matanya terpaku pada pintu depan. Budi itu kerjanya keras. Harusnya kamu masak daging rendang atau ayam opor. Istri itu harus pintar menyenangkan perut suami biar rezekinya lancar. Kalau masak cuma seadanya, ya jangan harap suami betah. Aku menelan ludah, menahan perih di hati. Ingin rasanya aku berteriak bahwa harga cumi asin pun sekarang sudah mahal. Dan uang belanja yang diberikan bulan lalu, yang sudah dipotong habis-habisan oleh beliau bahkan tak cukup untuk membeli tempe setiap hari, jika aku tidak diam-diam menambalnya. Tapi aku memilih diam. Menjawab hanya akan memantik api Perang Dunia Ketiga sebelum Mas Budi sampai di rumah. Iya Bu, nanti kalau ada rezeki lebih, Sari masak rendang, sahutku singkat. Tepat saat itu, deru suara motor terdengar mendekat. Suara knalpot Honda Beat tua yang khas, sedikit berisik karena belum sempat diservis. Jantungku berpacu lebih cepat. Suara motor itu berhenti tepat di depan pagar. Nah, itu Budi, seru Bu Lastri. Tubuhnya yang gempal mendadak gesit. Ia menegakkan punggung, meletakkan kipasnya, dan memperbaiki letak rambutnya yang sedikit beruban. Wajahnya yang tadi masam saat memarahiku, kini berubah cerah, dipasang senyum manis, yang menurutku terlihat sedikit dipaksakan. Aku bergegas menuju pintu, mendahului Bu Lastri sedikit. Kubuka pintu kayu itu, dan di sanalah Mas Budi. Wajahnya tampak kusam oleh debu jalanan. Kemeja kerjanya yang berwarna biru muda, sudah terlihat kusut dengan noda keringat di bagian ketiak dan punggung. Ia terlihat sangat lelah. Assalamualaikum, ucapnya lirih, sambil melepas helm. Waalaikumsalam Mas, jawabku, meraih tangannya, dan mencium punggung tangannya dengan takzim. Bau matahari dan asap kendaraan menguar dari kulitnya. Ada rasa iba yang menyeruak di hatiku, melihat betapa kerasnya ia bekerja. Waalaikumsalam, anakku ganteng, Bu Lastri menyahut dari belakangku. Suaranya lantang dan penuh semangat. Ayo masuk, masuk. Pasti capek, Le. Ibu sudah suruh istrimu buatkan teh manis. Walau tadi dia kerjanya lelet banget. Aku menggigit bibir bawahku, menahan bantahan. Mas Budi hanya mengangguk lemah, tidak merespons aduan ibunya. Ia melangkah masuk, menyeret kakinya yang berbalut sepatu pantofel yang solnya mulai tipis. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa panjang, tepat di seberang kursi rotan, tempat ibunya bertahta. Aku segera menyodorkan gelas teh yang sudah kusiapkan. Minum dulu, Mas.
Mas Budi menerima gelas itu, meneguknya hingga setengah. Jakunnya bergerak naik turun, menandakan betapa hausnya ia. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya suara, gluk, 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 dan putaran kipas angin yang terdengar. Aku berdiri di samping sofa, meremas-remas jari tanganku yang dingin. Mataku tak lepas dari tas selempang hitam yang masih melingkar di bahu Mas Budi. Di dalam sana, aku tahu ada amplop yang menjadi penentu nasib dapur kami selama 30 hari ke depan. Bu Lastri pun sama. Matanya tak berkedip menatap tas itu. Gestur tubuhnya condong ke depan, seperti seekor elang yang siap menyambar mangsa. "Gimana kerjaan hari ini, Mas?" Tanyaku basa-basi. Mencoba mencairkan ketegangan yang hanya aku dan mungkin Bu Lastri yang rasakan. Mas Budi sepertinya terlalu lelah untuk peka terhadap atmosfer di ruangan ini. "Biasa, Dek. Laporan akhir bulan numpuk," jawab Mas Budi sambil meletakkan gelas yang sudah kosong ke meja. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan tangannya bergerak menuju resleting tas selempangnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Ini saatnya," batinku. "Ayo Mas, kasih ke aku, biar aku yang atur. Listrik, beras, iuran sampah, air, biar aku yang urus." Mas Budi merogoh ke dalam tas. Bunyi resleting yang ditarik terdengar begitu nyaring di telingaku. Tangannya keluar, menggenggam sebuah amplop putih tebal yang sudah agak lecek. Amplop gaji. Karena Mas Budi bekerja di pabrik furnitur menengah, sistem gajinya masih konvensional, tunai dalam amplop, bukan transfer bank. Ia memegang amplop itu dengan ragu sejenak. Matanya melirik padaku, lalu beralih pada ibunya, lalu kembali menatap amplop itu. Ada gurat ketidaknyamanan di wajahnya. "Ini, gaji bulan ini," gumam Mas Budi pelan. Tangannya mulai terulur. Arahnya samar. Ia menyodorkannya ke tengah-tengah. Tidak spesifik ke aku ataupun ibunya. Aku melangkah maju selangkah, memberanikan diri. "Sini Mas, biar Sari catat buat bayar listrik sama B." Belum sempat kalimatku selesai. Belum sempat ujung jariku menyentuh sudut amplop itu. Sebuah tangan lain melesat secepat kilat. "Wiwut, Bu Lastri." Dengan gerakan yang mengejutkan untuk wanita seusianya, ia menyambar amplop itu dari tangan Mas Budi sebelum aku sempat bereaksi. Gerakannya kasar dan posesif, seolah-olah amplop itu adalah hak miliknya yang hendak dicuri orang. Aku ternganga. Tanganku masih menggantung hampa di udara, memegang angin. "Nah, biar ibu yang simpan," seru Bu Lastri dengan suara keras, penuh kemenangan. Ia mendekap amplop itu erat di dadanya, lalu dengan cepat membuka perekatnya dan mengintip isinya, memastikan ketebalan lembaran uang di dalamnya. Senyum seringai muncul di wajah keriputnya. "Loh Bu?" Suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa panas mulai menjalar dari leher hingga ke wajahku. Bukan karena marah semata, tapi karena rasa malu dan tidak dihargai yang begitu mendalam itu. "Itu kan buat kebutuhan rumah tangga, Bu. Listrik sudah bunyi, beras habis." Bu Lastri menatapku dengan mata melotot. Amplop itu kini digenggamnya erat di tangan kanan, dijauhkan dari jangkauanku. "Memangnya, kalau ibu yang pegang, kenapa? Kamu pikir ibu mau maling?" Bentaknya tajam. "Justru karena kamu itu boros, nggak becus pegang duit, makanya ibu harus turun tangan. Lihat tuh badan Budi, kurus kering. Itu tandanya kamu nggak becus ngurus makan suami. Kalau uang ini dikasih ke kamu, paling habis buat beli bedak sama lipstik." Dahiku berkerut, mataku memanas. Tuduhan itu begitu tidak berdasar, hingga rasanya lucu kalau tidak menyakitkan. Aku tidak pernah membeli kosmetik baru dalam 6 bulan terakhir. Dasterku pun sudah mulai pudar warnanya. Aku menoleh ke arah Mas Budi, menuntut pembelaan. Mataku menatap Manik, matanya lekat-lekat. Memohon dalam diam. "Tolong aku Mas bilang sesuatu. Itu uang nafkah untuk istrimu. Kamu tahu, aku nggak boros. Kamu tahu, aku bahkan pakai uangku sendiri buat makan kita." Namun, Mas Budi melakukan hal yang paling menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia membuang muka. Ia menunduk, pura-pura sibuk melepas tali sepatunya, menghindari tatapan memohonku. Bahunya merosot, tanda ketidakberdayaan atau mungkin kepengecutan yang sudah menjadi makananku sehari-hari. "Mas," panggilku lirih, suaraku bergetar. "Sudahlah, Dek," gumam Mas Budi tanpa melihatku. Suaranya terdengar lelah dan pasrah. "Biar ibu yang atur. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Jangan ribut, aku capek." Kata-kata itu menghujam jantungku. "Jangan ribut, aku capek." Kalimat sakti yang selalu menjadi tamengnya untuk membiarkan ibunya menginjak-injak harga diriku. Ia menyerahkan kendali rumah tangga kami pada ibunya, hanya karena ia malas berdebat, malas membela hak istrinya. Bu Lastri tertawa kecil, tawa yang penuh ejekan. "Dengar itu, suamimu saja setuju. Kamu itu istri, Sari, tahu diri sedikit. Kamu di sini numpang,
makan dari keringat anakku. Jadi jangan koba-koba mau menguasai hartanya. Ia mulai menghitung lembaran uang merah itu di depanku. Menjilat ujung jarinya setiap kali membalik lembaran kertas bernilai 100.000 rupiah itu. 1, 2, 3, suara desis kertas itu terdengar begitu nyaring di ruangan yang sunyi ini. Aku berdiri mematung. Kakiku terasa dipaku ke lantai ubin yang dingin. Rasa kecewa yang selama ini kutumpuk perlahan berubah wujud. Bukan lagi kesedihan, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin. Aku melihat Mas Budi yang masih menunduk. Dan aku melihat Bu Lastri yang tersenyum puas dengan tumpukan uang di tangannya. Mereka tidak tahu. Mereka benar-benar tidak tahu bahwa uang di dalam amplop itu bahkan tidak cukup untuk menutup pengeluaran rumah ini selama 2 minggu dengan gaya hidup yang Bu Lastri tuntut. Mereka tidak tahu bahwa keajaiban dapur yang selalu mengepul, listrik yang tak pernah mati, dan iuran lingkungan yang selalu lunas, bukan berasal dari manajemen hebat Bu Lastri atau gaji Mas Budi yang pas-pasan. Itu semua uangku, uang tabunganku yang perlahan tergerus. Dan saat melihat Bu Lastri memasukkan kembali uang itu ke dalam amplop, lalu menyelipkannya ke balik kutang seolah itu brankas paling aman sedunia, aku merasakan sebuah keputusan besar terbentuk di kepalaku, keras dan tak terbantahkan. Cukup, jika mereka menganggapku benalu yang tak becus, maka biarlah mereka merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa benalu ini. Jika ibu mertua merasa paling berhak dan paling pintar mengatur uang, maka Sawareni, dengan amplop di dadanya itu, aku menyerahkan tongkat estafet penderitaan ini sepenuhnya kepadanya. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan untuk meredakan gemuruh di dada. Wajahku datar, tak lagi memohon. Baik Bu, ucapku, nadaku tiba-tiba tenang, sangat tenang hingga membuat Mas Budi akhirnya mendongak menatapku. Kalau memang ibu yang mau pegang, silakan. Sari ikut saja. Bu Lastri mendengus bangga, merasa menang telak. Nah gitu dong, jadi mantu itu harus nurut. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tak sampai ke mata. Silakan nikmati kemenanganmu hari ini Bu, karena mulai besok, dompet ibu yang akan menangis. Tangan keriput itu bergerak secepat kilat, menyambar amplop coklat yang baru saja berpindah setengah jalan dari tangan suamiku ke arahku. Udara di ruang tamu yang pengap mendadak terasa semakin mencekik. Aku terpaku, mataku membelalak menatap amplop yang kini tergenggam erat dalam jemari Bu Lastri. Suara kertas yang diremas terdengar begitu kasar di tengah keheningan yang menyakitkan. Budi, suamiku, masih berdiri di sana dengan posisi tangan yang canggung, seolah baru saja melepaskan beban berat, namun salah sasaran. Ia tidak menatapku, ia menunduk, memperhatikan ujung sepatu pantofelnya yang sudah mulai aus. Seolah ada pola menarik di lantai keramik putih itu yang lebih penting daripada harga diri istrinya. Ibu! Suaraku tercekat, hanya keluar berupa bisikan lemah. Tenggorokanku terasa kering, seakan ada pasir yang menyumbat di sana. Bu Lastri mendengus, sebuah suara hinaan yang sengaja ia keraskan. Ia tidak segera membuka amplop itu, melainkan menatapku dengan sorot mata yang tajam, penuh dengan rasa jijik yang tidak pernah ia sembunyikan. Sejak hari pertama, aku menginjakkan kaki di rumah ini. Bibirnya yang tipis menyunggingkan senyum sinis, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar melawan musuh bebuyutan. Apa mau protes? Sentaknya, suaranya melengking, memantul di dinding-dinding ruang tamu, menusuk telingaku. Kamu pikir uang ini hakmu sepenuhnya? Kamu pikir karena kamu istri, kamu bisa seenaknya memegang hasil keringat anakku? Aku menarik napas panjang, berusaha menekan gemuruh di dada yang rasanya ingin meledak. Bau minyak angin yang biasa dipakai ibu, bercampur dengan aroma keringat Budi sepulang kerja, menciptakan atmosfer yang memualkan. Bukan begitu Bu, itu nafkah dari Mas Budi, untuk belanja bulanan, untuk bayar listrik, air. Aku mencoba menjelaskan dengan nada serendah mungkin, berharap rasionalitas masih bisa menembus benteng egonya. Namun, harapan itu sia-sia. Bu Lastri tertawa, tawa yang kering dan meremehkan. Ia melangkah maju mendekatiku, mengacungkan amplop itu tepat di depan wajahku seakan itu adalah barang bukti kejahatanku. Halah, alasan? Bu Lastri meludah ke samping, nyaris mengenai kakiku. Kamu itu istri tak becus, Sari, tak becus. Tahu apa kamu soal mengatur uang? Lihat dirimu, kerjanya cuma di rumah, ongkang-ongkang kaki, sementara anakku banting tulang di luar sana. Kalau uang ini kuserahkan padamu, pasti ludes dalam sekejap buat beli bedak, beli baju, atau jajan yang tidak penting. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa sakit yang menghunjam
Tak becus, mataku menyapu sekeliling ruangan. Lantai yang mengilap karena kupel yang setiap pagi, gorden yang wangi karena kucuci sendiri, vas bunga yang cantik di sudut ruangan, semua itu ada karena tanganku. Dan tuduhan boros itu, Tuhan! Rasanya aku ingin tertawa getir. Aku menoleh ke arah Budi, mencari perlindungan, mencari setitik pembelaan. Mas, panggilku lirih, tolong bicara, jelaskan sama ibu. Budi mengangkat wajahnya sedikit. Namun matanya tidak berani bertemu denganku. Ia melirik sekilas ke arah ibunya, yang kini sedang sibuk membuka perekat amplop dengan kasar, lalu kembali menatap lantai. Sudahlah, Dek. Gumam Budi pelan, nyaris tak terdengar. Suaranya serak, tak bertenaga. Biarkan ibu yang atur. Biar tidak ribut. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di pipiku. Lebih menyakitkan daripada bentakan Bu Lastri. Biarkan ibu yang atur. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena amarah yang bercampur dengan rasa kecewa yang mendalam. Suamiku, imamku laki-laki, yang berjanji melindungiku di hadapan penghulu, kini berdiri diam seperti patung tak bernyawa saat ibunya menggeniak kinjak harga diriku. Bu Lastri yang mendengar ucapan anaknya, langsung merasa di atas angin. Ia mengeluarkan lembaran-lembaran uang dari amplop itu. Uang gaji Budi, nominal yang ku tahu persis jumlahnya pas-pasan, bahkan untuk standar hidup sederhana di kota ini. Nah, dengar itu, seru Bu Lastri penuh kemenangan. Jari-jarinya yang kasar mulai menghitung lembaran uang berwarna merah dan biru itu dengan gerakan cepat dan posesif. Suamimu saja sadar kalau ibunya lebih pintar mengatur uang. Kamu itu boros, Sari. Lihat saja makanan di meja tiap hari. Daging, ayam, buah-buahan mewah sekali. Kamu pikir Budi ini direktur? Kamu memeras keringat anakku hanya untuk memuaskan nafsu makanmu. Aku mengepal tanganku di samping tubuhku, kuku, menancap ke telapak tangan, hingga terasa perih. Daging, ayam, buah-buahan, Bu Lastri menikmati semua hidangan itu dengan lahap setiap hari, tanpa pernah bertanya, dari mana uangnya. Ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa gaji Budi bahkan tidak cukup untuk menutup tagihan listrik dan air di rumah sebesar ini. Apalagi untuk makan enak setiap hari. Ibu, suaraku mulai bergetar, menahan tangis yang mendesak keluar. Mas Budi tahu berapa pengeluaran rumah ini? Mas Budi tahu. Diam kamu, potong Bu Lastri galak. Ia telah selesai menghitung uang itu. Dengan wajah angkuh, ia memisahkan beberapa lembar uang hanya. Beberapa lembar pecahan kecil lalu melemparkannya ke arahku. Uang-uang kertas itu melayang di udara sesaat sebelum jatuh berserakan di lantai, tepat di dekat kakiku. Pemandangan itu begitu menghinakan. Aku merasa seperti pengemis yang sedang dilempari remah-remah roti. Tuh, bentaknya. Ambil, itu jatahmu untuk masak seminggu. 150.000. Cukup itu kalau kamu becus jadi istri. Jangan manja, belajar masak tahu tempe. Jangan cuma mau enak-enakan makan daging. 150.000 untuk seminggu, untuk 3 orang dewasa. Di kota ini, itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan minyak goreng yang layak. Belum lagi sayur dan lauk pauk. Bu Lastri menatapku dengan dagu terangkat. Menantangku untuk membantah. Kereng, tanyanya dengan nada mengancam ketika melihatku hanya diam menatap uang di lantai. Kalau kurang, itu artinya kamu yang tidak bisa mengatur. Dasar perempuan matre, bisanya cuma menuntut, tapi tidak bisa bersyukur. Aku perlahan berjongkok, memunguti lembaran uang yang berserakan itu. Sentuhan kertas lusuh itu terasa panas di kulitku. Bukan karena uangnya, tapi karena cara uang itu diberikan. Setiap lembarnya mewakili harga diriku yang dicabik-cabik. Sementara aku memungut uang, aku bisa melihat dari sudut mataku, Budi bergeser pelan, melangkah menuju kamar tidur. Ia melarikan diri. Ia memilih untuk menutup telinga dan mata daripada membela istrinya yang sedang dipermalukan. Punggungnya yang membungkuk saat ia berjalan menjauh terlihat begitu menyedihkan. Namun rasa kasihan itu tertutup oleh kabut kekecewaan yang tebal. Mau kemana kamu, Budi? Tanya Bu Lastri. Nadanya melembut drastis saat berbicara pada anaknya. Mau mandi, Bu? Gerah, jawab Budi singkat tanpa menoleh. Lalu menutup pintu kamar dengan pelan. Klik. Suara kunci pintu terdengar. Budi mengunci diri dari masalah ini, meninggalkanku sendirian di medan perang melawan ibunya. Kini hanya tinggal aku dan Bu Lastri di ruang tamu. Ia memasukkan sisa uang gaji Budi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada yang ia lemparkan pada kuke dalam balik kutangnya, sebuah tempat penyimpanan yang ia anggap paling aman. Ingat Sari, desis Bu Lastri, mendekatkan wajahnya padaku. Aroma napasnya yang berbau sirih tercium menyengat. Mulai sekarang, semua uang Budi, aku yang pegang. Kamu kalau mau belanja, lapor sama aku.
Kalau mau beli sabun, minta sama aku. Jangan harap kamu bisa menyembunyikan 1 rupiah pun dariku. Aku tidak akan membiarkan anakku bangkrut gara-gara istri boros sepertimu. Ia berbalik, melenggang menuju kamarnya sendiri dengan langkah yang dihentak-hentakan, meninggalkan aku yang masih berdiri mematung dengan uang recehan di genggaman. Keheningan kembali menyelimuti ruang tamu. Namun kali ini, rasanya jauh lebih berat. Mataku menatap pintu kamar tempat Budi menghilang, lalu beralih ke pintu kamar Bu Lastri yang kini tertutup rapat. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya menetes, jatuh membasahi uang kumal di tanganku. Rasanya sakit sekali. Bukan karena aku tidak punya uang rekening pribadiku memiliki saldo yang jauh lebih besar dari total gaji Budi setahun. Sakit ini karena ketidakadilan. Sakit ini karena pengkhianatan dayam-dayam dari suamiku. Mereka menuduhku parasit. Mereka menuduhku boros. Mereka pikir gaya hidup nyaman, AC yang menyala dingin tiap malam, kulkas yang selalu penuh, dan pakaian bagus yang mereka pakai itu berasal dari gaji Budi yang pas-pasan itu. Aku meremas uang 150.000 itu kuat-kuat. Dadaku naik turun mengatur napas, mencoba meredakan emosi yang membakar ulu hati. Bu Lastri baru saja mengambil kendali atas sumber nafkah yang ia banggakan, tanpa menyadari bahwa ia baru saja menutup keran air di tengah gurun pasir. Aku menatap nanar ke arah dapur yang bersih. Selama ini aku diam, selama ini aku menutupi kekurangan Budi demi menjaga wibawanya di depan ibunya. Aku membiarkan Bu Lastri berpikir anaknya sukses dan kaya, membiarkan dia memuji setinggi langit keberhasilan anaknya. Padahal akulah yang menopang pilar-pilar rumah ini agar tidak runtuh. Dan ini balasannya, hinaan, lemparan uang di lantai, dan kebisuan suami. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan. Rasa sedih itu perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih keras. Rasa sakit hati ini tidak membuatku ingin berteriak lagi. Justru, ia membawakanku sebuah ketenangan yang menakutkan. Aku melihat ke arah uang di tanganku sekali lagi. Baiklah, Bu. Bisikku pada ruang kosong yang sunyi. Ibu yang pegang kendali sekarang. Ibu yang atur semuanya. Suara detik jam dinding terdengar konstan, seolah menghitung mundur waktu menuju kehancuran ilusi yang mereka bangun sendiri. Aku berjalan pelan menuju kamar, bukan untuk mengemis pada Budi, tapi untuk menyimpan uang 150.000 itu baik-baik. Aku akan menggunakannya sesuai instruksi Bu Lastri. Tidak lebih, tidak kurang. Malam ini, badai hinaan itu telah berlalu, menyisakan puing-puing di hatiku. Tapi mereka lupa, di balik puing-puing itu, ada kebenaran yang selama ini terkubur, dan sebentar lagi, kebenaran itu akan menampakkan wujud aslinya. Tanpa donatur yang mereka hina ini, mari kita lihat, seberapa lama istana pasir ini bisa bertahan. Gema bantingan pintu kamar ibu mertua masih terasa bergetar di udara. Atau mungkin hanya di dalam dadaku yang kini bergemuruh hebat. Hening menyergap ruang tengah itu seketika, menyisakan aku yang masih berdiri mematung, dan Mas Budi yang duduk di tepi sofa, dengan kepala tertunduk. Kata-kata itu, istri tak becus, boros, tidak tahu diuntung. Kalimat-kalimat tajam itu bukan sekadar suara, mereka adalah pisau yang baru saja main kabik-kabik harga diriku hingga menjadi serpihan tak berharga di lantai keramik yang dingin ini. Aku menatap punggung suamiku, laki-laki yang seharusnya menjadi perisai bagiku, laki-laki yang berjanji di hadapan penghulu untuk memuliakanku, kini hanya diam. Diamnya Mas Budi jauh lebih menyakitkan daripada teriakan melengking Bu Lastri yang baru saja merampas amplop gaji suamiku. Mas Budi akhirnya bergerak, menggeser tubuhnya dengan canggung, namun ia tidak berani menatap mataku. Dek, panggilnya lirih. Suaranya terdengar serak dan ragu. Aku tidak menjawab. Tenggorokanku tercekat oleh gumpalan kekecewaan yang terlalu besar untuk ditelan. Aku hanya menatapnya, menuntut sebuah penjelasan, menuntut pembelaan yang tak kunjung datang. Mas Budi berdiri, lalu berjalan mendekatiku dengan langkah gontai. Ia mencoba menyentuh bahuku, namun refleks tubuhku menolak. Aku mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang mewakili jurang emosi yang baru saja tercipta di antara kami. Sabar ya, Dek, ucapnya lagi. Kali ini dengan nada memohon yang terdengar menyedihkan di telingaku. Ibu kan memang begitu orangnya. Kamu tahu sendiri, ibu sudah tua, emosinya nggak stabil. Jangan dimasukkan ke hati omongannya tadi. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering, getir, dan tanpa rasa humor sedikit pun. Jangan dimasukkan ke hati, Mas. Ibu bilang aku istri tak becus. Ibu bilang aku menghamburkan uangmu. Dan kamu diam saja, kamu biarkan ibumu menggeniekinjek istrimu sendiri. Mas Budi menghela napas panjang. Wajahnya tampak lelah. Aku bukan gak mau bela Sari, tapi kalau aku bantah,
ibu bakal makin marah. Darah tingginya bisa kumat. Lagi pula, biarkan saja ibu pegang gaji itu, kalau itu membuatnya tenang. Kita kan masih bisa. Ya, berhemat sedikit bulan ini. Berhemat? Aku mengulang kata itu dengan nada tidak percaya. Mataku mulai memanas. Bukan karena ingin menangis cengeng, tapi karena rasa marah yang membakar pelupuk mata. Mas, kamu sadar tidak apa yang baru saja terjadi? Tanyaku dengan suara yang kubuat sedingin mungkin, menekan gejolak api di dada. Ibumu mengambil seluruh gajimu. Seluruhnya, Mas. 4.500.000 rupiah. Itu semua uang yang kamu bawa pulang. Lalu beliau menuduhku tidak becus mengatur keuangan karena uang segitu selalu habis. Ya, makanya. Mas Budi mencoba memotong, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Dengar dulu. Potongku tegas. Mas pikir selama ini kita hidup nyaman di rumah ini pakai apa? AC yang menyala tiap malam di kamar ibu, daging sapi yang ibu minta tiap akhir pekan, vitamin mahal yang ibu minum, token listrik yang tidak pernah bunyi, kuota internet yang kencang. Mas pikir 4,5 juta itu cukup untuk semua gaya hidup ini? Mas Budi terdiam. Keningnya berkerut seolah sedang mencoba menghitung kalkulasi rumit di kepalanya. Selama 3 tahun pernikahan kami, ia memang tidak pernah benar-benar tahu rincian pengeluaran dapur. Ia tahunya beres. Ia tahunya pulang kerja, rumah bersih, makanan enak tersedia, dan ibunya tersenyum puas setelah makan. Ia tidak pernah tahu bahwa gajinya seringkali hanya numpang lewat untuk bayar cicilan motor dan sedikit belanja pasar. Ya, dicukup-cukupinlah, Dek. Namanya juga rumah tangga. Jawabnya dengan nada yang terdengar naif. Atau mungkin bodoh. Kamu kan pintar atur uang, buktinya selama ini cukup. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam kesadaranku. Kamu pintar atur uang. Bukan, Mas. Bukan aku yang pintar menyulap uang receh menjadi emas. Tapi akulah yang selama ini menambal semua lubang di kapal ini dengan uang pribadiku. Uang hasil jerih payahku dari bisnis, online, dan sisa tabunganku sebelum menikah. Yang tak pernah kusentuh untuk kesenanganku sendiri, melainkan kuberikan diam-diam agar martabatmu sebagai suami tetap terjaga. Agar ibumu tidak meremehkanmu karena gaji yang pas-pasan. Selama ini aku menjaga rahasia itu demi egomu, Mas. Demi kehormatanmu di mata ibumu. Tapi hari ini, pengorbanan itu dibalas dengan tuduhan tak becus dan boros. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah wujud. Ia tidak lagi panas dan malah dikeledak, melainkan mendingin, membeku menjadi sebuah tekad yang keras bagai batu karang. Jika mereka menganggapku tidak becus karena menghabiskan uang gaji Mas Budi, maka biarlah mereka melihat apa yang terjadi jika hanya uang Mas Budi yang bekerja di rumah ini. Aku menatap suamiku lekat-lekat. Ada rasa kasihan melihat ketidaktahuannya, tapi rasa muakku jauh lebih dominan saat ini. Baik, Mas, ucapku pelan. Suaraku tenang. Terlalu tenang, hingga membuat Mas Budi menatapku dengan curiga. Kalau Mas maunya begitu, kalau Mas merasa ibu lebih berhak memegang kendali penuh atas gajimu, aku ikhlas. Silakan ibu yang atur semuanya mulai sekarang. Mas Budi tampak lega, senyum tipis terbit di bibirnya. Ia mengira badai telah berlalu. Ia mengira aku telah mengalah dan kembali menjadi sari yang penurut. Nah, gitu dong, Dek. Istri solehah itu harus ngerti kondisi suami dan orang tua. Nanti kalau ada kurang-kurang dikit, kamu pakai simpananmu dulu ya buat belanja besok. Permintaan itu keluar begitu enteng dari mulutnya. Pakai simpananmu dulu, seolah uangku adalah dana cadangan abadi yang tak punya dasar. Aku tidak mengiyakan, tidak juga menolak. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum misterius yang tidak dimengerti oleh suamiku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik badan dan melangkah menuju kamar tidur kami. Meninggalkan Mas Budi yang kembali duduk di sofa sambil menyalakan televisi, merasa masalah sudah selesai. Begitu pintu kamar tertutup, aku bersandar di daun pintu. Napasku yang sedari tadi kutahan, akhirnya lolos berantakan. Aku memejamkan mata, membiarkan satu bulir air mata jatuh membasahi pipi. Cukup satu saja. Setelah ini, tidak akan ada lagi air mata untuk mereka. Aku berjalan menuju meja rias, mengambil ponselku yang tergeletak di sana. Layar menyala, menampilkan foto kami berdua saat bulan madu dulu. Betapa naifnya aku saat itu. Mengira cinta cukup untuk memberi makan ego mertua dan menutup mata suami. Jemariku dengan lincah membuka aplikasi mobile banking. Saldo di sana cukup besar, hasil kerja kerasku bertahan-tahan, yang selalu kusisihkan diam-diam. Selama ini, rekening inilah yang menjadi donatur utama kehidupan nyaman keluarga Mas Budi. Mataku menatap deretan riwayat transaksi bulan lalu. Pembayaran listrik PLN, sukses. Pembayaran internet fiber, sukses. Transfer belanja bulanan supermarket,
Sukses! Semua dari rekeningku gaji Mas Budi, biasanya sudah habis di minggu kedua untuk bayar cicilan motor yang ia pakai kerja dan jatah pegangan Bu Lastri. Sisanya baru masuk ke uang belanja sayur yang tak seberapa. Istri tabecus gumamku lirih. Mengulang kata-kata Bu Lastri, rasa perih itu masih ada, tapi kini bercampur dengan kepuasan yang aneh. Aku menekan menu pengaturan di aplikasi tersebut. Satu persatu. Fitur, auto debit, yang selama ini memudahkan hidup mereka, aku nonaktifkan. Auto debit listrik, nonaktif. Auto debit air PDAM nonaktif. Auto debit internet, nonaktif. Selesai. Aku meletakkan ponsel itu kembali ke meja, dengan gerakan lambat, namun penuh penekanan. Rasanya seperti baru saja melepaskan beban bertentan dari pundakku. Malam itu, suasana rumah terasa mencekam, setidaknya bagiku. Bu Lastri tidak keluar kamar sejak kejadian tadi sore. Mungkin sedang sibuk menghitung lembaran uang hasil rampasannya sambil tersenyum puas. Membayangkan betapa kayanya dia sekarang memegang kendali penuh. Mas Budi sudah tertidur pulas di sampingku. Dengkurnya halus terdengar berirama. Aku menatap langit-langit kamar yang gelap. Biasanya, di tanggal segini, aku sudah sibuk membuat daftar belanjaan dan mentransfer uang untuk berbagai tagihan yang akan jatuh tempo dalam beberapa hari ke depan. Biasanya, aku akan memastikan token listrik sudah terisi penuh, agar AC di kamar ibu tidak mati tengah malam. Biasanya, aku akan memesan galon air mineral dan gas LPG sebelum habis. Tapi malam ini, aku hanya diam. Tanganku meraba selimut tebal yang membalut tubuh kami. Selimut ini pun aku yang beli, karena selimut bawaan Mas Budi sudah tipis dan kasar. Nikmatilah malam ini, Mas. Nikmatilah tidur nyenyakmu. Bisikku dalam hati pada sosok yang terlelap di sampingku. Karena, sebentar lagi, kamu dan ibumu akan belajar matematika kehidupan yang sesungguhnya. Ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap. Bertanya apakah aku terlalu kejam. Apakah seorang istri boleh melakukan ini pada suaminya? Namun, bayangan wajah Bu Lastri yang merah padam saat menunjuk wajahku, dan punggung Mas Budi yang memalingkan muka saat aku butuh perlindungan, menepis segala keraguan itu. Ini bukan tentang uang, ini tentang penghargaan. Ini tentang menyadarkan mereka bahwa selama ini mereka hidup dalam gelembung ilusi yang aku ciptakan. Dan sekarang, aku akan memecahkan gelembung itu dengan jarum realita. Besok pagi, aku akan bangun seperti biasa. Aku akan membuatkan kopi, menyiapkan sarapan seadanya, benar-benar seadanya, sesuai dengan sisa bahan di kulkas. Aku tidak akan pergi ke pasar untuk menyetok daging atau ayam kampung kesukaan ibu. Aku tidak akan mengisi token listrik yang kulihat tadi sore sudah berbunyi, tweet-tweet, pelan menandakan KWH di bawah ke-20. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kamar yang familiar ini. Udara terasa lebih ringan sekarang. Keputusan hati telah diambil. Rencana diam telah disusun. Aku memejamkan mata, bersiap menyambut hari esok. Hari di mana aku berhenti menjadi donatur yayasan keluarga ini. Hari di mana aku akan duduk manis sebagai penonton, melihat bagaimana sang pengendali keuangan yang baru, ibu mertuaku tercinta, menghadapi badai tagihan yang akan segera mengetuk pintu rumah ini. Selamat tidur, Mas Budi. Selamat menikmati kekuasaan barumu, Bu Lastri. Semoga gaji 4,5 juta itu cukup untuk menyelamatkan wajah kalian besok. Suasana pagi di rumah ini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Meski matahari di luar sana mulai memancarkan teriknya yang menyengat. Sudah 3 hari berlalu sejak aku membulatkan tekad untuk berhenti menjadi Peri Penelong yang tak kasat mata. 3 hari di mana aku hanya berbicara seperlunya, bergerak seperti bayangan di antara perabot rumah tangga yang selama ini kurawat. Dengan uang jerih payahku sendiri, uang yang keberadaannya bahkan tak pernah disadari oleh penghuni lain di atap ini. Aku duduk di kursi makan, menatap permukaan meja kayu jati yang mengkilap. Di hadapanku, bukan piring berisi nasi goreng spesial atau kopi panas yang biasanya kusiapkan untuk Mas Budi, melainkan sebuah map plastik bening yang perlahan mulai terisi. Hari ini adalah tanggal jatuh tempo untuk hampir semua kewajiban rumah tangga. Biasanya, di tanggal seperti ini, jemariku akan menari lincah di layar ponsel, membuka satu persatu aplikasi perbankan digital, dan menyelesaikan semua pembayaran dalam hitungan menit, tanpa perlu membuat Mas Budi atau ibu mertua pusing. Tapi kali ini, ponselku tergeletak diam dengan layar gelap di sudut meja. Sebagai gantinya, aku mengumpulkan bukti fisik. Aku ingin mereka melihatnya. Aku ingin mereka memegang Curtis ini, dan merasakan beratnya beban yang selama ini kutopang sendirian, sambil tersenyum menelan hinaan. Suara motor pengantar surat terdengar berhenti di depan pagar, disusul teriakan, "Paket, serat!" Aku bangkit dengan tenang,
melangkah pelan menuju pintu depan. Langkahku terasa ringan. Anehnya tidak ada rasa cemas sedikitpun. Dulu, aku akan buru-buru menyambar surat tagihan agar tidak terlihat oleh Mas Budi. Takut melukai ego lelakinya jika ia tahu gajinya tak cukup menutup cicilan motor, sportnya. Namun hari ini, aku menyambut amplop berlogo perusahaan pembiayaan itu dengan senyum tipis. Terima kasih, Pak. Ucapku ramah pada kurir pos. Aku kembali ke meja makan dan meletakkan amplop itu di sana. Perlahan, aku merobek segelnya. Kertas tagihan itu meluncur keluar, menampilkan angka nominal cicilan motor yang cukup fantastis untuk ukuran gaji Mas Budi. Angka itu tercetak tebal dengan tinta hitam yang tajam. Rp2.500.000. Aku mengelus kertas itu sejenak. Mas Budi sangat bangga dengan motor itu. Sering memamerkannya pada tumonmen kantornya. Tanpa pernah tahu bahwa sisa gajinya yang ia berikan pada ibunya bahkan tak akan cukup untuk membayar separuh dari cicilan ini jika dikurangi biaya makan. 1. Gumamku pelan. Meletakkan kertas itu di tumpukan paling bawah. Mataku beralih ke tumpukan nota yang baru saja kucetak dari printer kecil di ruang kerja miniku semalam. Tagihan listrik. Biasanya aku hanya membeli token listrik tanpa banyak bicara begitu alarm meteran berbunyi. Nominalnya tidak sedikit. Karena AC di kamar ibu menyala hampir 24 jam. Ibu sering mengeluh kepanasan dan menuduhku pelit jika aku menyarankan untuk mematikannya sebentar. Sari, kok air keran di kamar mandi atas kecil sekali? Kamu lupa bayar PAM ya? Teriakan ibu dari lantai atas menembus lamunanku. Suaranya melengking, penuh nada tuduhan yang sudah sangat akrab di telingaku. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum miris. Tagihan air memang belum kubayar. Surat peringatan tunggakan sudah datang kemarin sore, dan kini tergeletak manis di samping tagihan motor. Aku mengambil kertas tagihan PDAM itu, menatap angka denda keterlambatan yang tertera di sana. 2. Hitungku dalam hati, menumpuknya di atas tagihan motor. Lalu ada tagihan internet dan TV kabel. Paket premium yang dipasang atas permintaan Mas Budi, karena ia ingin menonton Liga Bola dengan kualitas HD. Dan ibu yang gemar menonton drama seri tanpa jeda iklan. Harganya, hampir Rp700.000 per bulan. Selama ini, uang itu keluar dari dompet pribadiku, dari hasil bisnis online yang sering diremehkan ibu, sebagai kerjaan main HP doang. Aku meletakkan lembar tagihan internet itu ke atas tumpukan. 3. Namun, yang paling menyita perhatianku adalah kertas terakhir. Bukan tagihan resmi dari instansi, melainkan sebuah daftar belanja bulanan yang kutulis tangan dengan sangat rinci. Tinta pena hitamku menari di atas kertas putih bergaris, merinci setiap item yang biasa dikonsumsi di rumah ini. Aku menuliskan beras hojoleli, 10 kilogramas, beserta harganya. Ibu selalu memprotes jika nasinya terasa perah, jadi aku tak pernah berani membeli beras murah. Aku menuliskan daging sapi khas, dalam 2 kilogram. Mas Budi dan ibu adalah karnivora sejati. Mereka akan merengut jika menu makan malam hanya tahu dan tempe. Aku menuliskan sabun cuci muka anti-aging, merek impor kesukaan ibu, yang harganya bisa untuk makan 3 hari orang biasa. Minyak goreng, deterjen cair khusus mesin cuci bukaan depan, pewangi pakaian aroma lavender yang spesifik, hingga camilan toples yang wajib ada di meja tamu. Semuanya kutulis, lengkap dengan estimasi harga pasar saat ini. Tanganku sedikit gemetar saat menjumlahkan total belanja bulanan itu di bagian bawah kertas. Bukan karena takut, tapi karena rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak. Aku menyadari betapa bodohnya aku selama ini. Aku memanjakan mereka dengan gaya hidup yang jauh di atas kemampuan finansial suami, hanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga, hanya demi dianggap istri yang becus. Dan apa balasannya? Kamu itu istri nggak becus. Uang gaji suami dikemanakan saja sampai lauk cuma begini. Kata-kata ibu tempo hari kembali terngiang, setajam silet yang mengiris gendang telingaku. Rasa perih itu berubah menjadi bahan bakar yang memadatkan tekadku. Aku menatap total angka di daftar belanja itu. Rp3.800.000. Itu baru belanja dapur dan kebutuhan harian, belum termasuk togihan-togihan yang sudah kutumpuk sebelumnya. Dengan hati-hati, aku menyusun semua kertas itu. Tagihan motor di paling bawah, disusul tagihan listrik, air, internet, iuran keamanan lingkungan, dan paling atas adalah daftar belanja bulanan. Tumpukan kertas itu terlihat tipis. Mungkin ketebalannya tak sampai 1 cm. Tapi, aku tahu, bagi ibu mertuaku yang sombong itu, tumpukan kertas ini akan terasa lebih berat daripada batu kali. Aku melirik jam dinding. Jarum pendek menunjuk angka 10. Sebentar lagi ibu akan turun dari kamarnya. Setelah selesai menonton acara gosip pagi, Mas Budi sedang bekerja,
Dan ia pasti sudah memberitahu ibunya bahwa gaji bulan ini, seluruhnya, telah ditransfer ke rekening ibu. Sesuai tuntutan wanita tua itu. Aku bisa membayangkan senyum kemenangan di wajah ibu saat melihat saldo rekeningnya bertambah. Dia pasti merasa telah memenangkan perang, merasa telah berhasil menyelamatkan uang anaknya dari istri yang boros dan tidak pandai mengatur keuangan sepertiku. Nikmatilah selagi bisa, Bu. Bisikku pada kesunyian dapur yang beraroma sisa pengap. Aku merapikan tepi tumpukan kertas itu agar sejajar sempurna. Suara langkah kaki terdengar di tangga. Langkah yang berat dan diseret sedikit, ciri khas ibu mertua. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin antisipasi. Ini adalah momen pembuktian. Tidak ada lagi drama menangis di kamar mandi. Tidak ada lagi memelas minta pengertian. Bahasa yang akan kugunakan hari ini adalah bahasa matematika. Logika angka yang dingin dan tak terbantahkan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma udara rumah, yang sebentar lagi akan berubah drastis suasananya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur menyoroti tumpukan surat cinta. Dari para penagih itu seolah memberikan lampu sorot panggung. Kertas-kertas ini bukan sekadar tagihan, ini adalah cermin. Cermin retak yang akan memantulkan wajah asli, kemampuan ekonomi keluarga ini, tanpa subsidi dariku. Aku sudah selesai menjadi penyangga tiang yang keropos. Biarlah mereka melihat sendiri seberapa rapuh atap yang menaungi kepala mereka tanpa campur tanganku. Aku bangkit berdiri, membawa tumpukan itu, dan meletakkannya tepat di tengah meja makan, di samping vas bunga plastik yang mulai berdebu. Semua sudah siap, tinggal menunggu sang bendahara baru untuk mengambil alih tugasnya. Suara detak jam dinding seolah menjadi satu-satunya hal yang mengisi keheningan mencekam di ruang makan pagi itu. Di hadapanku, di atas taplak meja bermotif bunga-bunga yang warnanya mulai memudar, tumpukan kertas tagihan itu tergeletak diam. Namun, bagiku, tumpukan kertas itu bukan sekadar tagihan. Itu adalah bom waktu yang sumbunya baru saja kunyalakan. Aku duduk dengan punggung tegak, kedua tanganku saling meremas di pangkuan untuk menyembunyikan getaran halus yang bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Aku bisa mencium aroma bawang goreng sisa sarapan yang masih mengambang di udara, bercampur dengan bau minyak angin yang menjadi ciri khas kehadiran ibu mertua. Langkah kaki yang berat dan diseret terdengar dari arah ruang tengah. Itu Bu Lastri. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Namun aku menarik napas panjang, menata ekspresi wajahku menjadi sedatar mungkin. Tidak boleh ada emosi, tidak boleh ada amarah. Hari ini adalah tentang fakta, dan fakta seringkali lebih menyakitkan daripada bentakan. Bu Lastri muncul di ambang pintu. Wajahnya masih menyisakan sisa kantuk, namun matanya langsung menatap tajam ke arahku. Ia mengenakan daster batik favoritnya, dan di tangannya tergenggam dompet panjang berwarna merah marun dompet, tempat ia menyimpan seluruh gaji Mas Budi yang baru saja diterimanya kemarin sore. Sari, panggilnya dengan nada ketus yang sudah menjadi makanan sehari-hariku. Kenapa kamu duduk saja? Cucian di belakang belum dijemur kan? Mentang-mentang Budi sedang libur, kamu jadi ikut-ikutan malas. Ia menarik kursi di seberangku, duduk dengan gaya angkuh, seolah ia adalah ratu di kerajaan kecil bernama rumah tangga ini. Ia meletakkan dompet tebal itu di atas meja, dengan bunyi buk yang sengaja ditekankan, seakan ingin memamerkan kekuasaannya atas ekonomi keluarga ini. Aku sudah menyelesaikan pekerjaan rumah, Bu, jawabku pelan. Mataku tak lepas dari wajahnya. Ada hal penting yang harus kita selesaikan sekarang. Bu Lastri mendengus. Sudut bibirnya terangkat sinis. Hal penting apa? Kamu mau minta uang belanja lagi? Kan sudah Ibu bilang, jatahmu minggu ini sudah cukup. Kamu itu harus belajar irit, jangan boros. Budi cari uang itu susah, sampai keringat darah. Kalimat itu, kalimat yang selalu diulang-ulangnya, seperti kaset rusak. Dulu, kalimat itu akan membuatku menunduk dan meminta maaf. Tapi hari ini, kalimat itu terdengar seperti lelucon yang tak lucu. Tanpa banyak bicara, aku menggeser tumpukan kertas tagihan itu ke tengah meja, tepat di hadapannya. Bunyi kertas bergesekan dengan plastik taplak meja terdengar nyaring di telingaku. Apa ini? Tanya Bu Lastri. Keningnya berkerut. Itu semua tagihan yang jatuh tempo bulan ini, Bu. Kataku dengan suara tenang yang mengejutkan diriku sendiri. Listrik, air, iuran keamanan lingkungan, cicilan motor Mas Budi, belanja bulanan untuk stok dapur, susu, vitamin ibu, dan uang arisan ibu. Bu Lastri tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Lalu kenapa kamu berikan padaku? Ya kamu bayarlah, kan kamu istrinya. Itu tugasmu mengatur rumah. Aku menatap tepat ke manik matanya. Karena mulai bulan ini ibu yang memegang 100% gaji Mas Budi,
Maka ibulah yang harus membayar semua ini. Aku tidak pegang uang sepeser pun, Bu. Jadi, silakan Ibu lunasi. Senyum sinis di wajah Bu Lastri belum luntur. Ia meraih tumpukan kertas itu dengan gerakan kasar siala, kertas-kertas itu menjijikkan. Dasar istri manja, disuruh bayar tagihan saja oper ke mertua. Ya sudah, sini, biar ibu yang atur. Kalau uang dipegang ibu, pasti sisa banyak. Kalau kamu yang pegang, pasti habis tak bersisa entah kemana. Ia membuka dompet merah marun itu, memperlihatkan gepokan uang pecahan 100.000 dan 50.000 yang tersusun rapi gaji Mas Budi yang berjumlah 5 juta rupiah. Dengan penuh percaya diri, ia mengambil lembar tagihan paling atas. Listrik, gumamnya. Lalu matanya membelalak sedikit saat melihat angkanya. 1.200.000? Sari, kamu nyalakan AC 24 jam ya? Kenapa mahal sekali? AC di kamar ibu menyala sepanjang hari, dan ibu sering lupa mematikan TV saat tidur. Jawabku datar. Bu Lastri mendecakkan lidah. Wajahnya mulai memerah karena kesal. Ia mengambil beberapa lembar uang dengan kasar dan memisahkannya. Oke, masih ada sisa banyak. Dasar boros. Ia beralih ke kertas kedua. Air pam, 300.000. Iuran sampah dan keamanan, 100.000. Tangannya mulai bergerak lebih lambat saat mengambil uang dari dompet. Tumpukan uang di dompet itu mulai menipis. Sementara tumpukan tagihan di tangannya masih tebal. Cicilan motor Budi. Suaranya mulai goyah. 1.500.000? Ia menatapku, kali ini bukan dengan tatapan meremehkan, tapi dengan tatapan bingung. Kok besar sekali? Bukannya dulu Budi bilang cicilannya ringan? Itu motor sport yang ibu minta Mas Budi beli, supaya tidak kalah saing dengan tetangga. Ingat, sakut. Bu Lastri terdiam. Ia menelan ludah. Tangan tuanya yang mulai keriput mengambil uang lagi. Sekarang, dompet itu sudah terlihat sangat kempes. Hanya tersisa beberapa lembar merah dan biru. Keringat dingin mulai terlihat muncul di pelipisnya yang tertutup rambut beruban. Belanja bulanan. Beras, minyak, daging, sabun. Bu Lastri membaca rincian yang kutulis di kertas folio bergaris. Totalnya 2 juta rupiah. Tangannya gemetar hebat. Ia menatap sisa uang di dompet, lalu menatap angka total di kertas belanjaan. Ia mencoba menghitung dengan jari. Bibirnya komat kamit. Ini tidak cukup, bisiknya. Suaranya tercekat. Uangnya kurang. Sari, ini baru belanja dapur. Belum arisan ibu, belum vitamin. Aku tidak beranjak dari kursiku. Aku membiarkan realitas menghantamnya tanpa ampun. Coba ditotal semua, Bu. Berapa jumlah tagihannya? Bu Lastri dengan panik membalik sisa kertas yang belum terbayar. Ada tagihan internet, ada tagihan vitamin sendinya yang mahal, ada iuran arisan sosialita kampung yang ia banggakan. Total semua tagihan bulan ini, 8.500.000 rupiah. Bu, kataku, memotong kepanikannya dengan angka pasti. Angka yang sudah kuhafal di luar kepala, karena akulah yang selalu membayarnya selama bertahun-tahun ini. Wajah Bu Lastri yang tadinya merah karena marah, kini berubah pucat pasi. Ia menatapku horor, seolah aku baru saja berubah menjadi hantu. 8 juta? Suaranya mencicit. Tapi gaji Budi cuma 5 juta. Bagaimana mungkin? Ia menatap tumpukan uang yang sudah habis di meja. Lalu menatap tumpukan tagihan yang masih menggunung. Matematikanya tidak masuk akal bagi logikanya. Selama ini ia hidup dalam gelembung ilusi bahwa gaji anaknya sangat besar, dan akulah yang menghabiskannya. Kini, gelembung itu pecah tepat di depan matanya. Tidak mungkin, desisnya. Menggelengkan kepala dengan cepat, mencoba menyangkal kenyataan. Kamu pasti bohong, Sari. Kamu melebih-lebihkan harganya. Kamu mau menipu ibu kan? Itu semua ada bon resminya, Bu. Silakan dicek. Jawabku dingin. Selama 5 tahun ini, pengeluaran rumah tangga kita memang rata-rata 8-9 juta per bulan. Gaya hidup ibu yang minta makanan enak tiap hari, AC yang tidak pernah mati, motor baru, arisan, vitamin impor, itu semua butuh biaya. Lalu, napas Bu Lastri mulai tersengal-sengal. Matanya bergerak liar mencari jawaban. Lalu selama ini, pakai uang siapa? Kalau gaji Budi tidak cukup, pakai uang siapa? Henning, suara detik jam dinding kembali terdengar. Kali ini terasa seperti palu godam yang memukul kesadarannya. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatapnya dengan sorot mata yang menyiratkan lelah yang amat sangat. Uang saya, Bu, ucapku lirih, namun tegas. Uang hasil toko online saya yang ibu hina sebagai kerjaan main HP doang. Uang tabungan saya sebelum menikah. Selama ini, saya yang menutupi kekurangan 3-4 juta setiap bulannya. Saya yang menjadi donatur supaya ibu bisa hidup nyaman,
dan tetap merasa bangga dengan gaji anak ibu. Mulut Bu Lastri ternganga. Ia ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Rasa malu, kaget, dan hancurnya harga diri bercampur aduk di wajahnya. Ia baru saja menyadari bahwa menantu yang selama ini ia injak-injak, ia caci maki sebagai parasit, justru adalah tiang penyangga yang membuat atap rumah ini tidak rubuh menimpanya. Tangannya yang gemetar menyentuh dada kirinya. Ia melihat ke arah dompet Mas Budi yang kini kosong melompong. Sebuah simbol kegagalan fatal dari arogansinya. Ia menyadari bahwa ia baru saja menghina satu Satania, orang yang menyelamatkan muka anaknya. Kamu. Bu Lastri berusaha berdiri, telunjuknya mengarah padaku. Tapi tenaganya seolah tersedot habis oleh fakta pahit yang baru saja kutuangkan. Pandangannya mulai kosong. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi putih kertas. Napasnya memburu cepat. Syok yang ia rasakan terlalu besar untuk ditanggung oleh ego yang selama ini ia junjung tinggi. Ibu, panggilku. Nada suaraku berubah sedikit khawatir saat melihat tubuhnya mulai limbung. Ia tidak menjawab. Kakinya lemas. Tak mampu menopang berat tubuh dan berat rasa malunya. Dalam hitungan detik, matanya terpejam dan tubuh Bu Lastri ambruk ke samping. Bruk, tubuhnya menghantam lantai keramik dingin dengan keras. Kursi yang tadi didudukinya terpelanting. Aku terdiam sejenak di kursiku, menatap tubuh mertuaku yang terkulai pingsan di antara lembaran-lembaran tagihan yang berserakan jatuh dari meja. Keheningan kembali merajai ruangan. Namun kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi keheningan penuh tekanan, melainkan keheningan pasca badai. Aku berdiri perlahan, melangkah menghampirinya untuk memeriksa denyut nadi masih ada. Ia hanya pingsan karena syok berat. Aku tidak langsung berteriak memanggil Mas Budi. Aku membiarkan momen ini meresap. Inilah detik di mana kebohongan rumah tangga ini runtuh sepenuhnya. Dan di atas runtuhan itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Pelajaran pertama telah tersampaikan. Tubuh Bu Lastri tergeletak di atas karpet ruang tengah yang tebal. Namun suara jatuhnya tetap terdengar, seperti dentuman keras yang merobek kesunyian sore itu. Kertas-kertas tagihan yang tadi kuserahkan kini berserakan di sekelilingnya. Bagaikan kelopak bunga kematian yang menertawakan kesombongannya. Ibu, Bu, bangun! Teriakan Mas Budi memecahkan kebekuan. Suamiku itu langsung melompat dari sofa. Wajahnya yang tadi bingung, kini berubah menjadi topeng kepanikan murni. Ia mengguncang bahu ibunya dengan kasar. Matanya liar, mencari tanda-tanda kehidupan. Napasku tercekat sejenak, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang tiba-tiba membanjiri pembuluh darahku. Aku tahu Bu Lastri tidak terkena serangan jantung. Aku melihat dadanya masih naik turun dengan ritme cepat. Itu adalah pingsan, karena syok mekanisme pertahanan diri, ketika ego seseorang hancur, berkeping-keping, dalam hitungan detik. Sari, ambilkan minyak kayu putih, air hangat, cepat, bentak Mas Budi, tanpa menoleh padaku. Nada suaranya tinggi, penuh tuntutan, persis seperti nada yang sering digunakan ibunya. Namun, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, kakiku tidak bergerak. Aku tetap berdiri di tempatku, mematung dengan kedua tangan terlipat di dada. Mataku menatap lurus ke arah kekacauan itu dengan dingin. Sari, kamu dengar tidak? Mas Budi menoleh, matanya melotot marah. Namun, kemarahan itu perlahan surut ketika ia melihat ekspresi wajahku. Tidak ada ketakutan di sana, tidak ada kepatuhan buta. Hanya ada ketenangan yang menakutkan. Ibumu hanya kaget, Mas? Jawabku datar. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Begitu tenang namun tajam. Dia pingsan setelah melihat kenyataan yang selama ini dia tolak. Mas Budi ternganga, seolah tak percaya aku berani menjawab di saat kritis seperti ini. Tante Nani dan Om Herman, kerabat yang kebetulan sedang berkunjung dan duduk di ruang makan, kini merubung mendekat. Bisik-bisik mulai terdengar, menciptakan atmosfer yang menyesakkan. Apa yang terjadi, Budi? Kenapa ibumu sampai begini? Tanya Om Herman sambil mencoba mengecek nadi Bu Lastri. Mas Budi tampak bingung. Tatapannya jatuh pada kortis-kertis yang berserakan di lantai, tepat di samping wajah ibunya. Tangan Mas Budi gemetar saat ia memungut salah satu lembaran itu. Itu adalah tagihan kartu kredit untuk belanja bulanan, cicilan mobil yang selalu dibanggakan Bu Lastri kepada tetangga, dan biaya perawatan kulit rutinnya. Aku melihat momen itu terjadi. Momen ketika realitas menghantam suamiku sekeras tamparan di wajah. Mas Budi membaca angka yang tertera di bagian total tagihan listrik dan air, alisnya berkerut. Lalu ia mengambil kertas lain tagihan belanja bulanan supermarket
premium tempat Bu Lastri biasa berbelanja. Ia menjumlahkan angka-angka itu dalam kepalanya. Napasnya mulai memburu. Bukan karena panik soal kesehatan ibunya lagi, tapi karena panik menyadari matematika yang tidak masuk akal. 3 juta, 5 juta, 2 juta, gumam Mas Budi. Suaranya bergetar. Ia menoleh padaku. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari ibunya yang sedang pingsan. Sari, ini, total semua ini, hampir 15 juta per bulan? Belum termasuk cicilan mobil? Aku mengangguk pelan. Benar Mas, tapi gajiku yang dipegang ibu cuma 6 juta? Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Matanya membelalak. Sebuah kesadaran mengerikan merayap di benaknya. Bagaimana mungkin? Selama ini ibu bilang, uangku cukup untuk semuanya. Ibu bilang, kamu boros. Cukup, aku tertawa kecil, tawa yang getir dan kering. Mas, uang 6 jutamu itu bahkan tidak cukup untuk menutup gaya hidup ibumu selama 2 minggu. Sisanya 9 juta, 10 juta, bahkan kadang lebih setiap bulannya. Itu uangku, uang hasil keringatku yang selalu kalian hina. Hening, ruang tengah itu mendadak senyap. Seolah udara telah disedot keluar. Tante Nani menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak menatapku dan Budi bergantian. Om Herman berdeham canggung, mundur selangkah, menjauh dari drama keluarga yang memalukan ini. Mas Budi meremas kertas tagihan itu, hingga lecek. Ia menatap ibunya yang masih terpejam, lalu menatapku lagi. Di matanya, aku melihat runtuhnya sebuah tembok besar. Tembok arogansi, tembok ketidaktahuan, dan tembok pembelaan buta terhadap ibunya. Selama ini ia dimanjakan oleh ilusi bahwa ia adalah kepala keluarga yang sukses menafkahi. Padahal, ia hanyalah boneka yang disokong oleh istri yang ia abaikan. Ya Allah, Mas Budi terduduk lemas di lantai, di samping tubuh ibunya. Bahunya merosot turun. Rasa malu itu begitu nyata. Menguar dari pori-porinya, seperti bau asap kebakaran. Jadi, selama ini, baju bagus yang kupakai, makanan enak di meja, bensin mobil, itu semua uangmu? Iya, jawabku tegas. Dan ketika aku berhenti membayar hari ini, lihat apa yang terjadi. Ibumu pingsan karena dia sadar, tanpa uangku, dia tidak bisa mempertahankan gengsinya. Tepat saat itu, Bu Lastri melenguh pelan. Kelopak matanya bergetar terbuka. Ia mengerjap, memandang langit-langit, lalu menyadari posisinya. Saat matanya bertemu dengan mataku, ia tidak lagi melotot garang. Ia segera membuang muka, berusaha bangkit dengan susah payah dibantu Om Herman. Tidak ada kata-kata pedas yang keluar dari mulut wanita tua itu. Kesombongannya telah ditelanjangi di depan anak, menantu, dan kerabatnya sendiri. Kertas-kertas tagihan itu menjadi saksi bisu kebohongannya selama ini, bahwa ia pandai mengatur uang, dan aku adalah istri yang boros. Fakta berbicara sebaliknya. Bu, suara Mas Budi terdengar parau, syarat dengan kekecewaan yang mendalam. Kenapa ibu bohong sama Budi? Ibu bilang, Sari nggak becus. Ibu bilang uang Budi lebih dari cukup. Bu Lastri terdiam. Bibirnya gemetar. Tapi tak ada suara yang keluar. Ia hanya meremas ujung kebayanya. Wajahnya menunduk dalam. Menyembunyikan rona merah padam karena malu. Ia tidak bisa menyangkal angka-angka itu. Malam itu, suasana rumah berubah total. Bu Lastri mengurung diri di kamarnya. Beralasan sakit kepala, padahal semua orang tahu. Ia tidak sanggup menatap wajahku. Om dan Tante sudah pamit dengan terburu-buru, membawa pulang cerita skandal ini, yang pasti akan menyebar di grup WhatsApp keluarga besar besok pagi. Biarlah, aku sudah tidak peduli. Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin rias. Aku terlihat lelah, tapi ada cahaya lega di mataku. Pintu kamar terbuka perlahan. Mas Budi masuk, langkahnya berat dan ragu-ragu. Jauh berbeda dari langkah congkak yang biasa ia tunjukkan saat pulang kerja. Ia tidak langsung bicara. Ia duduk di lantai, tepat di dekat kakiku, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam, hingga keningnya menyentuh lututku. Bahunya berguncang. Isak tangis tertahan mulai terdengar, memecah kesunyian kamar kami yang remang. Maafkan aku, Sari, ucapnya di sela tangis. Suaranya pecah, hancur. Aku suami yang bodoh. Aku laki-laki yang tidak berguna. Aku menatap ubun-ubun suamiku. Dulu, mungkin aku akan langsung memeluknya, menghiburnya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi tidak malam ini, lukanya terlalu dalam untuk disembuhkan dengan satu pelukan. Bangun, Mas, kataku pelan. Jangan bersimpuh di situ. Mas Budi mengangkat wajahnya. Matanya merah dan basah. Aku malu, Sari. Aku malu sekali sama kamu. Selama ini aku membiarkan ibu menghinamu. Padahal, kamulah yang menopang hidup kami. Aku merasa dikebiri.
Aku tidak butuh rasa malumu, Mas, jawabku, sambil menatap lurus ke dalam matanya. Aku butuh ketegasanmu. Aku butuh suamiku kembali. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kamar yang terasa lebih dingin dari biasanya. Mulai besok, aku tidak akan lagi menyerahkan gajiku untuk menutupi gaya hidup ibumu. Gajimu adalah tanggung jawabmu untuk rumah tangga ini. Jika tidak cukup, kita harus hidup hemat, tidak ada lagi pura-pura kaya. Mas Budi mengangguk cepat. Menggenggam tanganku erat-erat seolah takut aku akan menghilang jika ia melepaskannya. Iya sayang, iya, aku janji. Besok aku akan bicara sama ibu. Aku akan ambil alih kendali keuangan, kartu kredit, cicilan yang tidak perlu, semua akan aku stop. Ibu harus sadar posisi kita. Ada kesungguhan di matanya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa sakit dari tamparan realitas hari ini telah membangunkannya dari tidur panjang. Ia bukan lagi anak mama yang berlindung di ketiak ibunya. Ia adalah seorang pria yang sadar bahwa ia hampir kehilangan istri yang tulus karena kebutaannya sendiri. Dan satu hal lagi, Mas, tambahkan aku. Suaraku sedikit melunak, namun tetap tegas. Jangan pernah biarkan ibumu merendahkanku lagi. Sekali lagi aku dengar dia bilang aku tidak becus. Aku tidak akan hanya berhenti membayar tagihan. Aku akan pergi. Mas Budi mencium tanganku. Air matanya membasahi kulitku. Tidak akan, Sari. Aku bersumpah. Aku akan membelamu. Aku akan melindungimu. Tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki ini. Kita mulai dari awal ya. Dengan cara yang benar, malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Badai di ruang tengah tadi sudah berlalu, menyisakan puing-puing ego yang hancur, namun juga membersihkan udara dari kebohongan yang selama ini menyesakkan dada. Aku menatap Mas Budi yang kini duduk di sampingku, masih menggenggam tanganku. Perjalanan kami ke depan tidak akan mudah. Mengubah tabiat Bu Lastri akan butuh waktu, dan memulihkan hatiku butuh proses. Tapi malam ini, melihat penyesalan yang jujur di mata suamiku, aku merasakan secercah harapan. Pondasi rumah tangga kami yang sempat keropos, kini mulai dibangun ulang. Bukan di atas ilusi, melainkan di atas kebenaran yang pahit, namun menguatkan. Ini adalah akhir dari kesabaranku yang diam, dan awal dari suaraku yang lantang. Ini adalah awal yang baru bagi kami.